Kembali lagi dalam webinar CNBC Indonesia Capaian Hilir Migas 2020 hasil kerjasama CNBC Indonesia dengan BPH Migas. Saya masih bersama dengan narasumber yang masih terus semangat begitu ya untuk berdiskusi pada pagi hari ini untuk melihat sejauh manakah implementasi dan juga capaian Hilir Migas 2020, dan ini juga menyangkut mengenai pastinya adalah energi yang berkeadilan begitu ya untuk masyarakat secara keseluruhan. Saya masih bersama dengan Bapak Fansurullah Asa, Kepala BPH Migas, kemudian juga ada Mas Billy Memurasar juga, kemudian juga ada Mbak Nadine Chandra Winata juga. Kita masih ngobrol juga gitu ya terkait mengenai hal ini. Mungkin sekarang kita lebih ke tahu tadi soal BBM dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya gambarannya deh untuk BBM nanti satu harga akan seperti apa sih? Satu-satu sebelum kita pindah ke gas nih akan seperti apa, Pak Ivan, menurut Anda? Apalagi tadi ada beberapa yang bisa menyokong begitu ya mungkin dari sisi pembiayaan dan lain-lain ini, Pak Ivan. Ya, yang jelas kita akan kawal, BPH akan kawal konsisten sampai 2024 itu 500 lokasi BBM satu harga. Itu yang kawal. Yang kedua, ini sebenarnya bisa diperbanyak kalau tadi pemanfaatan dana BPH Migas yang mencapai 1,3 T tadi, yang baru dimanfaatkan sekitar 270 M, ini bisa dimanfaatkan 1 T-nya itu untuk kepentingan hilir migas. Hilir tadi apa? Mulai dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Apalagi kalau ini difokuskan lagi, diutamakan untuk wilayah 3T. Yang tidak mungkin di 3T itu mekanisme pasar akan berjalan. Makanya kan mesti negara hadir diinjeksi affirmative action. Contoh tadi, kasihlah dia infrastruktur. Misalnya untuk lokasi BBM satu harga. Sehingga kelayakan membangun investasi tadi di satu lokasi 3T itu bisa lebih cepat gitu. Oke, kita ke gas ya Pak Ivan. Ini seperti apa nih gambarannya, plannya, dan juga sampai tahun depan akan seperti apa juga nih untuk Jargas ini? Jadi Jargas ya, jaringan gas rumah tangga dan perorangan kecil sesuai Undang-Undang Migas, tugas BPH-nya itu yang perlu di stabilo ya, atau diasentuasi adalah harganya ya. Harganya BPH netapin itu Undang-Undang Migas. Jadi kami menetapkan ada namanya RT1 PK1, itu namanya rumah tangga 1 pelanggan kecil 1, itu setara dengan LPG 3 kilo. Ada rumah tangga 2 pelanggan kecil 2, itu kelas menengah ke atas lah, setara dengan LPG 200 kilo. Nah, kami sudah tetapkan ini harganya di 57 kabupaten kota se-Indonesia. Kenapa cuma 57 kabupaten kota? Karena ini kan bisa dibangun Jargas rumah tangga ini ke rumah-rumah tadi kalau dia sudah ada pipa transmisi. Pipa ini dominannya adanya di Sumatera, ada di Jawa, kalau Kalimantan itu adanya hanya di wilayah Kaltim, Tarakan gitu kan, Bulungan, kemudian ada juga di Sulawesi Selatan, di Sengkang, dan kalau di Papua sudah ada di Sorong. Saya minggu lalu baru pulang dari Sorong, situ sudah ada ya dibangun Jargas di Sorong, kemudian juga bahkan PLTMG-nya pun itu nanti pakai pipa gas dari peta gas ya, Petrogas tuh menuju ke PLTMG yang dulu pakai BBM diganti dengan menggunakan gas sekarang. Nah, jadi kaitan dengan ini selama ini yang melaksanakan pelaksanaan operasinya Jargas ini hanya Pertamina, dalam hal ini PGN dan Petrogas Niaga. Kami poin yang penting kami sampaikan di sini, harga yang kami tetapkan itu di bawah LPG 3 kilo. Bisa ditayangkan enggak di sini ada, pembandingnya ada. Jadi bayangannya itu kalau untuk LPG 3 kilo, kalau ibu-ibu itu sebulan tuh 3 tabung lah. Satu tabung itu sekitar mungkin 22.000. Ya, 22.000. Betul Bu ya? Itu harga ini harga lapangan pasarnya kan. Walaupun HIT di bawah itu. Berarti contohnya dalam sebulan berarti kan dia lebih kurang sekitar 67.000 sekian. BPH Migas menetapkan itu hanya 49.548 di bawah harga itu. Jauh kan di bawah. Jadi kan itu dengan harga yang kami buat, dan ini udah harganya murah, dan LPG 3 kilo itu kan subsidi tadi 50 T. Lalu tadi kan 70% dia impor LPG-nya. Sedangkan kita pakai Jargas tidak sama sekali. Artinya dari gas kita yang ada dalam negeri disalurkan lewat pipa. Pipa ini sebenarnya untuk bangun, sebenarnya untuk ke PLN ya, angke bayarnya, atau mungkin kawasan industri yang menggunakan gas. Sambilan saja untuk ke Jargas ini. Tapi ke depan kalau kita mau ngomong energi berkeadilan, kita mau ngomong bagaimana mengurangi subsidi energi, kita mau mengurangi impor LPG dikurangin, tidak ada solusi, salah satunya adalah menggunakan Jargas sebanyak mungkin. Memang ada wacana menggunakan kompor listrik. Tapi listrik juga kan dari mana sumbernya kan? Salah satu pakai gas gitu kan.
Atau ada wacana mungkin pakai DME yang gasifikasi batu bara. Tapi ini kan baru MOU, mungkin Pertamina sama Bukit Asam, itu silakan aja. Tapi kalau masalah ini fakta. Sudah di 53 kota, di berapa? 537.526 sambungan rumah, Pak Billy. Jadi kalau saya asumsikan satu rumah itu 4 lah, Bapak, Ibu, anaknya 2 kan? Berarti 537 kalikan 4 aja berapa? Sudah 2 juta orang yang menikmati BBM Jargas tadi yang lebih murah. Nah, kepengennya kami ya sebagai badan pengatur di Hilir Migas ini kita mesti ada percepatan, akselerasi pemanfaatan Jargas ini. Targetnya berapa sih Pak kalau misalnya masuk ke tahun 2021? Nah sekarang ini begini, sekarang ini masih skemanya APBN. APBN-nya itu memang nanti lewat Dirjen Migas melelang lah siapa pembangunan kontraktornya, pakai APBN. Padahal kalau mau pakai APBN, satu sambungan di rumah itu lebih kurang itu 12 juta lah, satu sambungan di rumah. Jadi dia nanti masuk itu 12 juta, kalikan aja. Coba kalau 10 juta aja deh, 10 juta, kalau kalikan 10 juta sambungan rumah kita mau bangun nih, kan berarti Bapeti kita butuh kan? Iya. Iya kan gitu kan? Iya. Bisa sampai 10 triliun misalnya gitu kan? Iya. Loh 10T loh, kalau ESDM angkanya cuma 7T, belum lagi untuk gaji karyawan, belum untuk EBTKE, untuk Litbang, untuk Minerba, segala macam nggak akan mungkin. Maka skemanya mesti skema investasi. Iya. Atau private pintu masuk sudah ada, Perpresnya sudah ada Perpres 06 tahun 2019. Di mana di sana pola investasinya ini dibuka ruangnya untuk bukan hanya kepada BUMN, boleh BUMD, boleh swasta, boleh koperasi. Nah ini karena kami tadi harga gas misalnya begini. Oke tadi contoh misalnya bangun perumahan. Kerjasama sama Ray gitu misalnya. Iya misalnya dia bangun silakan. Nanti harga gasnya BPH ngasih harganya yang memang layak dia mendapat untung. Iya gitu kan? Kan tidak pakai APBN, pakai uang dia, mesti ada cost of money, minyak uang ke bank dan sebagainya. Tapi kita udah hitung, dia beli alokasi gasnya dari hulu berapa, dia investasi bangun infrastrukturnya berapa, nanti dikasih margin berapa. Ini kan tugas BPH Migas. Tetapi itu dia pasti kan ngambil untung untuk yang skema 12 kilo kan, kelas menengah ke atas. Nanti kita buat kewajiban mesti membangun juga untuk yang setara LPG 3 kilo. Itu salah satu solusinya. Yang kedua juga BPH Migas lagi mau melelang. Jadi ada kawasan industri namanya WJD, wilayah dan distribusi. Sudah masuk ke BPH 192 wilayah dari sekitar 25 badan usaha atau perusahaan. Mereka investasi. Nanti konsesi dikasih 30 tahun. Nah, kalau nanti dia membangun di satu kawasan industri, misalnya nanti yang dijemput Pak Jokowi di Batang misalnya, dia ada konsekuensi, ya, ada keharusan mesti membangun dalam investasi dia itu untuk khusus kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi perumahan-perumahan yang tadi yang masyarakat yang tadi ke bawah ya yang kurang mampu itu mesti dibangun. Sebagai kompensasi dia dikasih kawasan di WJD tadi itu. Nah, kemudian Jargas ini bisa ada kalau ada pipa utamanya kan, pipa transmisi dan pipa distribusi. Nah, disinilah pentingnya Pak Jokowi kemarin sudah teken ya tanggal 20 November itu ada proyek strategis nasional PSN ya kan PSN untuk di percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satunya yang terkait dengan BPH Migas itu adalah bagaimana pembangunan pipa Cirebon Semarang, pipa Dumai Semangke, pipa Pemping yang ada di Batam. Nah, contoh aja pipa Cirebon Semarang. Kalau ini dibangun pipanya jadi pipa transmisi, ini akan menghubungkan pipa yang sudah ada yang dari Gresik ke Semarang. Kemudian juga ada pipa dari Sumatera masuk SSWJ namanya Sumatera Bersiapa itu masuk sampai ke dekat Cirebon sana. Nah, ini kalau pipa terbangun untuk kawasan ekonominya, keknya atau mungkin tadi WJ tadi akan berkembang. Ada Batang, ada Brebes, ada Kendal ya kan? Kemudian nanti di sini kan sepanjang ini kan banyak penduduk nih. Ya, nah penduduk-penduduk ini bisa menggunakan nanti jaringan gas rumah tangga. Nggak perlu lagi nanti sepanjang ini udah bisa di stop tuh LPG 3 kilo. Ganti kan pipa gas sudah ada. Karena jauh lebih murah begitu. Nah ini yang mesti ke depan visi kita ya di sektor SDM termasuk di BPH yang mendukung harga gasnya kita mesti bagaimana makin cepat makin bagus untuk
memindahkan, mengkonversi dari penggunaan LPG tadi yang impor dan menggunakan subsidi besar tadi ke jar gas ini. Kendalanya apa Pak sejauh ini? Kita di Untuk skandala pemaksimalan itu? selama ini kan masih skemanya pakai APBN. Dari Kalau skema APBN skema. kan punya terbatas uangnya. Tadi contoh kalau dia mau bangun 10 juta sambungan di rumah saja kan mau 537 nih. Penduduk itu kan banyak nih. Ya kan gitu kan. Kalau 10 juta aja, kalau 10 juta rupiah satu sambungan di rumah udah berapa triliun. Daya kan tarik gitu. investasi di gas ini sendiri seperti apa sejauh ini Pak? Ya sekarang ini sudah banyak. Tadi contohnya tadi yang mau ikut lelang di BPH itu sudah ada 152 wilayah yang distribusi. Nah kalau yang tadi ini kita mau buka harga gasnya untuk yang RT2 PK2 kita kasih keekonomian sehingga dia mau berinvestasi kan, tak usah pakai APBN tadi. Nah, cuma memang kendalanya ada kita masih menunggu rencana induk. Karena sesuai Undang-Undang Migas itu mesti ada rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional itu ditetapkan oleh Menteri, dengan dasar itulah kita melelang gitu. Oke, Mas Billy kan juga tadi udah di awal udah concern juga nih soal masalah jar gas nih ya untuk gas juga untuk rumah tangga ini seperti apa nih? Pertama komentar positif dulu ya, 77 TCF cadangan gas kita dan salah satunya isinya adalah LPG ya, ada LNG, LPG dan dia lebih environmental friendly. Ini kabar baik buat saya dan Manadin kalau digunakan oleh masyarakat kayak gitu. Tantangannya saya lihat ada 1001 tantangan sebenarnya. Jadi saya antara optimistik pesimistik. Pertama saya berharap sekali. Jadi bukan berarti saya mendiscourage, tapi saya berharap sekali ini realized karena keuntungan buat consumer, keuntungan juga buat saving negara. Tapi kita lihat dari sisi adopsi. Tadi Mbak Nadine sudah sempat singgung tentang adopsi. To ensure LPG digunakan aja Pak Yusuf Kalla dan pemerintah zaman itu banyak sekali banyak sekali proses yang membuat masyarakat mampu mengadopsinya dengan baik. Yang kedua, technicality dan safety. Kalau kita lihat pipa air di kampung-kampung kan pasti lewat banyak yang bocor, banyak dipotong, terus masyarakat pakai cuci muka kayak gitu-gitu kan. Ini lain cerita kalau gas. Gitu bocor ini berarti bahaya. Meledak langsung kayak gitu. Jadi the technical aspects, akuntabilitas juga dari pencurian gas segala macam. Saya pikir saya sangat mengencourage ini untuk segera jalan sih sebenarnya dengan mekanisme yang tadi disampaikan oleh Kepala BPH Migas, tapi untuk technical safety itu juga benar-benar kita treatmentnya harus lebih robust, lebih stringent daripada pipa air yang selama ini atau pipa-pipa yang lain yang mekanismenya mirip sebenarnya gitu. Gimana tuh Pak Ivan mengenai Itu kekhawatiran poinnya itu situ, ya? manfaat tuh di bawah. Poin Ini ada 2, kecil di bawah ya. lebih aman, tekanan gas bumi lebih rendah dibandingkan dengan LPG. Jadi LPG ini belum. Tapi kalau jar gas hampir tidak ada. Karena saya sampaikan tadi, gampangnya ya, itu bisa dipegang tuh apinya. Karena tekanannya ini sudah tekanan, gasnya sudah tekanan rendah. Dari pipa besar ke pipa kecil. Iya, kalau pipa transmisinya, kan tantangannya kalau pipa transmisinya itu yang maksudnya saya concernnya di situ. Iya, gitu ya. Tapi kalau ini sudah dia kan sudah ada meteringnya, sudah ada kompresornya untuk menekan sehingga lebih kecil, gitu ya. Sambungan dari pipa besar ke kecil gitu. Jadi kalau ini sangat aman. Sangat aman. Jadi saya sampaikan tadi sebagai ilustrasi umumnya aja, mana ada punya mobil kan, kalau banyak kempes kan diisikan itu kan 33 bar. Ini di bawah itu tekanannya gitu. Jadi makanya kita sangat yakin ini sangat aman. Bahkan kalau melihat tertentu, safety-nya juga dari sambungan juga aman ya Pak Ivan? Iya aman. Oke. Jadi semuanya titik-titiknya aman. Kalau di luar negeri udah biasa. Ini kalau di Jepang itu LNG dari Indonesia kan. Iya, di sana semua udah pakai ini. Karena orang Jepang kagak mau tempat. Tapi saya jadi mengerti paham 1,3 triliun yang tadi disinggung Pak Kepala adalah bahwa this kind of things, bahwa seandainya bisa direinvest dengan cepat, maka kita tidak perlu membebani APBN seperti yang disampaikan tadi, bahwa direinvestasi lagi ke community dengan cepat. Seandainya memang tadi payung hukumnya ada gitu. Pasti kedengeran ya, pasti pada mendengar semua dengan diskusi kita pada pagi hari ini begitu. Mbak Nadine, kalau Mbak Nadine sendiri seperti apa sih sebagai pelaku usaha, sebagai ibu rumah tangga juga begitu ya dengan adanya jar gas ini begitu ya, artinya kan ini bisa digunakan ya mungkin jauh lebih ramah lingkungan, jauh lebih murah juga begitu ya, berbagai macam aspek lah ya, seperti apa? Hari ini kita dapat informasi sangat banyak, terlalu banyak ya. Sekarang yang mana yang mau diedukasiin dulu nih, yang mau pengen di campaignin, yang mana bingung nih karena banyak banget dan sangat informatif menurutku. Tapi di sini kita lagi ngebahas tentang bumi kita, di mana kita tinggal, dan kita lihat bahwa dengan adanya gas ini itu artinya kita bisa mengurangi
mengurangi karbon, yang mana kita juga tidak mau melebihi dari 1,5 kan Celsius itu. Jadi kita mencoba mengurangi dengan cara ya ini. Salah satunya penghasil karbon tertinggi yaitu dari rumah. Dan menurutku ini perlu diperhatikan. Karena ini bukan bicara hanya Indonesia aja, ini bicara tentang dunia semuanya. At least Indonesia bisa menunjukkan bahwa kita dengan mengubah pola hidup yang lebih ramah, artinya kita menunjukkan Indonesia yang lebih peduli, negara yang peduli akan masyarakatnya dan peduli akan dunia. Iya, karena secara teknikal menambahkan Mbak Nadine bahwa emisi relatif per meter cube dari gas itu jauh lebih rendah daripada minyak atau kayu bakar dibandingkan dengan masyarakat pakai kerosen, minyak atau pakai kayu bakar gitu. Jadi lebih environmental friendly. Oke, percepatan-percepatannya apa lagi nih Pak yang mungkin lagi disiapkan begitu timeline-nya di PPH Migas begitu untuk infrastruktur pipa gas bumi nasional juga dari sisi infrastrukturnya ya pastinya ya. Jadi tadi ya kita mesti bedakan ada pipa transmisi, pipa distribusi, pipa jar gas. Ya. Pipa jar gas tidak bisa kita bangun yang untuk rumah tangga tadi kalau pipa distribusinya nggak ada. Pipa distribusi tidak akan mungkin kita bangun kalau tidak ada pipa transmisi, ya gitu kan? Nah, sekarang itulah pipa transmisi ini yang masuk dalam PSN tadi. Proyek nasional yang baru diteken 109 tahun 2020 ini, 20 November. Nah, ini yang kita mau push bagaimana pembangunan infrastruktur pipa ini bisa segera dibangun dengan segera. Dan ini skema bukan APBN sebenarnya. Kita lelang. Memang ada problem demand-nya kan. Ini kan orang mau investasi kan siapa yang mau beli kan. Kalau dalam kondisi tadi pandemi, misalnya kita ada kompetisi tempat negara tetangga kita yang lebih bagus birokrasi, tanahnya lebih murah, ya kan gitu kan. Orang pindah ke sana. Nah, ini kita mau bagaimana segera melelang pipa ya. Dumai Semangki, kemudian juga pipa yang Cirebon Semarang. Ada pipa-pipa termasuk yang di Kalimantan ya, baik dari pasokan gasnya yang mesti kita siapkan maupun demand-nya. Intinya karena BPH Migas mesti mengawal bagaimana memanfaatkan gas untuk diutamakan kepentingan dalam negeri, kita utamakan dulu membangun infrastrukturnya. Ini penting, jangan seperti ayam sama telur, siapa duluan ini. Ini kalau infrastrukturnya nggak ada, udahlah gas saya ekspor aja deh, kan gitu. Jadi kita mesti potong, mulai gitu kan. Infrastruktur mesti dibangun. Dan kalau itu mesti pakai APBN, kasihan. APBN aja banyak kita mesti minjam kan. Nah, polanya pola investasi. Kita tawarkan investor bangun, nanti dikasih konsesi sekian puluh tahun, nanti dikasih pengembalian dengan toll fee, tarif pengangkutan dia, sehingga dia bisa menghitung IRR-nya berapa, sehingga bisa masuk enggak gitu. Nah, inilah pipa transmisi ini menjadi kata kunci yang mesti kita menghubungkan. Kalau maunya kami di BPH, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan terhubung 360 derajat. Rencana induk sudah ada. Tahun 2012 pipa Trans Kalimantan sudah ada rencana induk. Kemudian di Sumatera sudah ada. Arun ke Belawan, tinggal Belawan Semangki yang belum. Tapi dari Semangki ke bawah sudah ada. Nah, jadi kalau pertanyaan pasukan gasnya ada, pasukan gasnya. Ya kan dari Gresik yang tadi mau diekspor 2003 ke selama ini ke Singapura mau di stop, itu potensi. Kalau enggak mau dibawa kemana itu? Sekarang ini LNG yang dulu ada komitmen ekspor misalnya ke China, ke Jepang misalnya, itu kan stop semua kan, karena di sana juga ekonomi. Nah, ini bisa untuk kepentingan. Cuman saya sebagai orang pernah bekerja di hulu hilir ini juga gimana caranya menarik buat sektor hulu, kan untuk sektor hulu pun ketika mereka mau menginvestasikan adanya tambang gas yang nanti dipakai oleh hilir, dia juga harus menarik investor. Investor pun melihat nanti kalau aku jualan gas berapa harga yang kamu mau beli. Artinya ketika downstream ini kita tekan harganya terlalu murah di hilir, di sini pun nggak akan berkembang, nggak akan ada pasokan gas juga dari hulu. Dan jadinya kita impor juga bisa-bisa karena ya paling pertanyaan saya adalah tentang selisih harga itu juga kita harus lihat antara hulu hilir sampai hilir ke penetapan harga juga kali ya Pak Ivan. Penetapan harga itu juga. Ya kan gini ya, kalau harga ini kan harga gas yang ngomong ya. Harga gas ini kan komponennya kan harga gas di hulu. Ya kan, kemudian harga gas di midstream. Itu mulai dari transmisinya, distribusinya sampai nanti ke marginnya. Nah, kalau hulu ini kan tadi tergantung dengan investasi K3S kan, dengan konsepnya cost recovery misalnya begitu kan. Ini yang mesti memang kita kepengen lebih akuntabilitas juga. Iya kan, bagaimana sebenarnya eksploitasi yang ada di hulu itu betul enggak? Maka dulu pernah ada wacana growth split. Sebenarnya kan itu transparansi maksudnya gitu kan. Nah,
Karena selama ini kan cost recovery kan ujungnya dibebankan kepada negara kan gitu. Nah, ini yang sekarang dipatok dengan PPS 40, pokoknya $6 untuk industri. Ya. Tertentu kan ada apa? Ada listnya. 7 listnya itu. Nah, supaya apa? Ini menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kalau di-compare Selama ini dengan- kan selalu dilihat begini, gas sebagai sebagai faktor apa namanya itu sebagai objek produk. National income lah, iya. Iya. Bukan sebagai nilai tambah. Nilai tambah. Bukan Nah, added kita value berharap gitu ya. sebenarnya ngapain gas? Betul, bisa gas lebih murah ekspor misalnya ke Singapura. Tapi kalau gas itu diolah dalam negeri dengan kita buat metanol, kita kepentingan pabrik kita di sini dengan pupuk misalnya, atau untuk misalnya Petrochemical, kepentingan ya. tadi untuk di LNG LPG, segala macam, LPG. kita punya nilai tambah. Iya. Loh, bagaimana mungkin negara maju seperti Jepang, ya kan? Dia maju atau Singapura, gasnya kan dari Indonesia. Iya benar. Iya. Seperti Jepang apa dari ini juga- Indonesia, tapi dia bisa juga diolah, dia tetap untung, bahkan dia buat produk punya nilai tambah, dia jual Dijual ke ke Indonesia. Itu dia makanya. Sejauh mana itu nanti akan menjadi nilai competitiveness Indonesia juga ke Nah, depannya, itu dia. Pak Ivan begitu. Kalau dari Jadi bayangan mindset Anda. mesti dirubah dari melihat gas yaitu sebagai faktor hanya sebagai faktor produksi, tapi bukan itu mestinya menjadi faktor nilai tambah. Nilai tambah, iya. Ini maksudnya Competitive advantage-nya di ekspektasi situ. Pak Ivan adalah yang ngedenger talk show kita hari ini itu bukan hanya sektor hilir dan yang tertarik dengan sektor hilir, tapi lintas sektor pula. Jadi Iya. willingness dari semua pemangku kepentingan untuk melihat hilirisasi gas ini sebagai Iya. wujud peningkatan competitiveness negara Indonesia dari sisi ekonomik, nilai tambah dan juga lingkungan. Tadi yang disampaikan Mbak Nadine. Semuanya kena gitu. Semuanya ya. Kena semua sektor. Iya. Oke, ini ada plan di 2021 seperti apa nih Pak Ivan? Ini mudah-mudahan ini bisa langsung terlaksana juga nih ya dengan segala macam kombinasi yang ada tadi terkait pendanaan dan lain-lain. Seperti apa nih Pak Ivan? Kalau ini kan sudah dibacakan di APBN, Ya, jadi sudah diketok dibacakan, palu di betul. Komisi 7 oleh Banggar, sudah dianggarkan untuk 2021. Ini masuk nanti akan dilakukan oleh Kementerian SDM lewat Dirjen Migas. Setelah dibangun, nanti BPH akan tetapkan harga gasnya. Poinnya kalau kepada BPH Migas, dari semua total ini nanti, kami akan tetapkan harga gasnya pasti di bawah harga LPG 3 kilo. Kalau kaitannya dengan untuk yang kelas menengah ke bawah gitu. Oke. Itu poinnya gitu. Tapi kita berharap bukan hanya ini saja yang dibangun, ya kan? Ini kan totalnya paling berapa nih? Berapa tuh? Nggak ada jumlah. Totalnya nggak ditotalin Ya, Pak. katakanlah ini semua total misalnya berapa? 100.000 misalnya begitu kan? Ya. Padahal kita kebutuhan demand kita bisa sampai 10 juta. Atau 1 juta dulu deh. 1 juta kali dengan itu misalnya investasi 10 juta tadi sama di rumah kan? Kan nggak mungkin pakai APBN gitu. Iya. Ya. Nah, Kendala dari polanya, mekanisme pola non APBN investasi. itu di mana sih Pak? Kalau Ya sekarang ini ada skema KPBU dan sebagainya. Tapi kalau kita dengan PPS 06 tadi, sebenarnya itu pintu sudah terbuka. Nah, Hanya tinggal butuh BPH turunan. mensosialisasikan. Ini kita ngajak, ini ada peluang nih, bukan hanya pipa transmisi dan distribusi, tapi untuk main investasi dengan skala keekonomian juga sudah ada untuk di Jargas. Gitu. Iya. Jadi ini opportunity baru bagi kalangan pengusaha, Kadin, HIPMI, ya, RE dan sebagainya untuk juga investasi di Jargas. Jadi jangan lagi melihat LPG katanya. Jangan. Tapi lebih untung katanya loh Pak. Tapi Mas Billy, ada nggak sih pesan dari Pak Jokowi sendiri ini kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol begitu ya terkait mengenai BBM satu harga, Jargas begitu ya. Seperti apa sih mimpi beliau juga nih terkait mengenai implementasi ini Mas Billy? Sebenarnya secara spesifik tentang energi aku belum pernah ada diskusi intens dengan Bapak. Kita diskusi tentang pendidikan, youth, entrepreneurship dan UMKM. Tapi kalau saya melihat Bapak pernah mengquote berapa kali tentang BBM, beliau sangat komit untuk BBM satu harga ini dengan harapan trickle down effect yang tadi. Jadi saya pikir ketika informasi-informasi baik seperti ini dan saya yakin timnya Bapak juga melihat dan saya juga nanti akan menyambung Terima juga kasih, Pak. ya kepada beliau, ini hal baik yang harus didengar oleh beliau Bapak bahwa kita bekerja kayak gitu. Kita bekerja untuk mewujudkan nawacita, mewujudkan visi beliau. Jadi komitmen beliau tidak berubah sih sebenarnya untuk Oke. ini. Iya. Lebih intens lagi setelah ini ya Iya. soal energi ya. akan seperti Kerucutin ya apa. jadinya. Baik, nanti kita akan sambung lagi. Kita masih ada satu lagi pembahasan yang lebih menarik lagi. Nanti kita akan bahas, kita jeda terlebih dahulu. Dan kita akan melihat secara detail begitu ya. Kita akan dengarkan juga closing statement dari para narasumber. Seperti apa sih mimpinya untuk capaian hilir migas di tahun 2020. Jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu.